Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi syara'al Islam fil Qur'an wa sunnati Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus takmir atau bah serta segenap anggota takmir yang saya hormati, Bapak, Ibu dan adik-adik, anak-anak semuanya yang saya hormati, yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada petang ini Kamis malam Jumat kita bersama dapat bersilaturahim kembali dengan saya, dan mudah-mudahan silaturahim kita, ngaji kita pada malam ini membawa manfaat bagi diri kita, masyarakat yang ada sekitar kita, dan tentunya semua keluarga besar Masjid At-Taubah. Salawat salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, syukur nikmat itu mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Banyak orang bilang orang itu akan merasa bagaimana besarnya nilai nikmat sehat kalau sudah sakit. Misalnya itu baru merasa gak enak ya loro. Loro apa ini? Loro hati, loro jasmani, loro ekonomi, ya. Demikian pula orang itu kan ketika punya harta yang cukup, masih berkecukupan, itu lupa. Tapi begitu KDD belas bagi para pekerja yang di akhir bulan turun bayaran kerosok. Butuh apa? Dengan bapak garisnya di belas baru kerosok kain kayak gitu. Oleh karena itulah, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita syukuri nikmat Allah yang ada pada kita ini dengan sebaik-baiknya apapun nikmat itu. Karena sebenarnya dalam diri kita ini tidak ada satupun kecuali atas nikmat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat itu atas rahmat Allah. Tadi Pak Soleh, kita mensyukuri nikmat sehat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan betul. Lupa, karena banyak di media sosial itu
Allah masuk udah apa-apa, loro kan takdir Allah, mati kan takdir Allah. Saya nggak percaya takdir Allah itu sopo. Kabeh percaya takdir Allah. Gitu ya. Tetapi Allah itu kan memerintahkan kita untuk berikhtiar. Perkara nanti ikhtiar kita itu berhasil atau tidak itu hanya urusan Allah. Tetapi kita tetap berikhtiar dengan mantap, termasuk juga berdoa kepada Allah dengan mantap, dengan maksimal. Makanya para ahli ilmu tauhid yang membedakan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah itu ya dua itu yang paling kelihatan nampak. Kalau aliran Qadariyah itu semata-mata atas dasar ikhtiarnya. Kau sih gak gelem ya mesti tidak ngono. Tapi yang ada Jabariyah Allah masya Allah masih nyambut gaya urusan dan paling isuk digayawan awal gaya isuk sekir gendas das sekir rekor rezeki musa ya itu sama. Karena dianggapnya bahwa manusia itu adalah sebagai wayang kulit gampangnya begitu. Allah sebagai dalamnya. Lapo yang menjadi Allah itu aliran Jabariyah. Tapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita ini usaha dengan kuat, berdoa juga dengan kuat, usaha dengan maksimal, ikhtiar dengan maksimal, berdoa juga dengan maksimal. Perkara nanti bagaimana, apakah ikhtiar kita terkabulkan sesuai dengan keinginan kita atau tidak, kita serahkan semua tawakal itu. Tawakal itu tandanya orang beriman kepada Allah menurut sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya duduk itu masih itu ya. Terserah Pak temanya Pak Setia sama Pak Soleh ya. Tema saya cari catatan-catatan saya dalam hal ini ya. Saya bertemakan konsekuensi orang yang hidup, konsekuensi iman di dalam kehidupan. Kita semuanya kan beriman. Nah, iman itu kan ada konsekuensinya. Kalau tadi istilahnya sholat tidak bisa tapi tidak belum melok ngaji, berarti tidak mau mengikuti konsekuensi. Semua apa yang kita yakini, semua apa yang telah kita percayai, semua apa yang telah kita sepakati, itu semua ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu tentunya sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan lagi. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada beberapa konsekuensi yang perlu kita ikuti di dalam kehidupan kita. Urip itu kan tidak sekedar hidup. Ada kami urip apa? Gak bisa jawab. Padahal gampang. Nek ngerti nih kalau ngaji, ini kalau ngaji gak bisa. Urip apa itu ibadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Urip itu ibadah. Makan untuk apa? Untuk ibadah. Tidur untuk apa? Untuk ibadah. Ngeliwat masak akan sebagai apa? Ibadah. Semuanya yang adalah untuk ibadah. Tapi kalau tidak untuk ibadah, ya sia-sia. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kan kalau semua itu untuk ibadah, mencari ilmu juga untuk ibadah, kak gaya-gaya. Ya, makanya orang yang berilmu itu juga punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Yang bisa mengamalkan, baik mengamalkan secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan juga menyampaikan pada orang lain. Itu namanya konsekuensi. Padahal dari rumah ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Konsekuensinya apa? Harus berwudu. Salah satu di antaranya harus berwudu. Kalau mau sholat nggak wudu ya sholatnya foto mereka sholat wujud Tuhan keadaan. Demikian pula yang lainnya. Nah, Bapak dan sekalian para jamaah atau rahimahullah, konsekuensi orang beriman
al-imanu antasdiqu fil qalb, ya, kemudian meyakini dalam hati, kemudian mengikrarkan, meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, kemudian wal amalu bil arkan, dengan mengamalkan apa-apa yang menjadi kewajiban. Itu secara umum. Jadi hati kita ini yakin, karena kita beriman kepada Allah, yakin bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ini, yang ada di alam ini, semuanya adalah atas qadar Allah, atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah rahimahullah. Oleh karena itu tadi saya bacakan dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian dia lam yartabu, tidak ragu-ragu. Keimanan tidak ragu, artinya apa? Mantap atas fil qalb. Atas fil qalb, artinya dia sudah tidak ragu, beriman pada Allah. Apa iya ya? Apa ini ya? Udah. Kalau orang yang beriman itu ya tidak punya ragu. Wajah di amwalihim wa anfusihim. Kemudian berjihad di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa. Fisabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah. Dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah rahimahullah, saya baca beberapa referensi. Konsekuensi orang yang beriman itu paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama tadi saya sampaikan, kita harus yakin. Yakin itu mantap, tanpa reserve. Tidak ada ragu sedikit pun. Tidak ada ragu sedikit pun. Sebagaimana tadi surat Al-Hujurat ayat 15 yang saya baca. Yang yakin. Kalau kita beriman tidak ada yang tidak yakin, semua kita yakin. Nasib, mati, umur, sakit, dan seterusnya itu kita yakin, semuanya dari Allah. Tapi Allah itu memberikan kewajiban pada kita, memberikan perintah pada kita untuk berusaha. Begitu juga nyambut gawe. Nyambut gawe ini COVID Pak, leren. Ya dengan cara yang lain. Karena itu dilanjutkan dalam ayat ini, wajah bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian berjihadlah kamu sekarang di jalan Allah itu dengan harta. Makanya yang punya kelebihan harta pada masa-masa seperti ini perlu kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kepada orang yang membutuhkan. Berapa yang kita berikan ya terserah kita. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemampuan kita berapa? Yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Kita mampu sekian, itu hanya Allah yang tahu dan diri kita sendiri. Kalau kita sampai menipu, ragu dengan aturan-aturan Allah, itulah namanya orang yang masih belum benar-benar yakin terhadap apa yang diyakini, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah yakin betul, dan yakin ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Keyakinan itu kalau di dalam sebuah asar ini bukan sabda Rasulullah, tapi ucapan sahabat. Jadi ada hadis, ada asar, ada khobar. Kalau khobar itu ucapan kita manusia-manusia biasanya namanya khobar, kabar. Dan kalau ucapan para sahabat itu tergolong di dalam ilmu hadis itu tergolong asar. Ada sebuah asar, Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang namanya orang yang yakin kepada Allah itu ya semua wal amalu bitanzil.
Salah satu di antaranya mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, mengamalkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beritakan apa yang kita laksanakan. Nah, tentunya perintah Allah itu tidak akan melebihi dari apa yang menjadi kemampuan kita masing-masing. Kita mampu sekian, Allah tidak akan memberikan perintah kepada kita yang lebih dari kemampuan kita. Lain kali kedua nafsan bila husna. Allah tidak akan memberikan taklif, Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Itu insya Allah begitu. Karena Allah itu Maha Tahu. Ini para bapak dan ibu, para jamaah. Yang kedua adalah at-taslim. At-taslim itu berserah diri. Kita berserah diri kepada Allah. Sebagaimana surat Al-Imran ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslam man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi turja'un. Apakah kamu mengira bahwa agama Allah itu akan menyelamatkan kamu dan apa-apa man fis samawati wal ardi, dan siapa yang ada di langit dan di bumi ini, taw'an baik yang kamu sukai atau yang tidak kamu suka, baik yang kamu apa tauan wakaran yang kamu suka atau kamu karena terpaksa. Wa ilahi turja'un, mesti kamu nanti akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun perintah Allah, kita suka tidak kita suka, nanti kita akan kembali kepada Allah. Saat pinter-pinter itu gak bisa menghalangi apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berpasrah diri itu dengan benar-benar. Dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah juga menegaskan yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sekali kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Pasrah itu ya pasrah. Tidak meragukan akan ketentuan Allah, tidak meragukan akan takdir Allah, tidak meragukan apa-apa yang sudah kita yakini itu. Itu namanya pasrah. Semuanya kita pasrah. Kita melakukan segala sesuatu itu adalah sekedar usaha kita, ikhtiar kita, tetapi bagaimana nanti jadinya, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para bapak dan ibu sekalian, banyak kisah dalam kehidupan kita. Orang yang pasrah dan orang yang tidak pasrah, orang yang ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Katakan, kalau kita hubungan, katakanlah kita belajar ilmu tertentu, sekolah, katakanlah sekolah kedokteran, mesti jadi dokter. Ya iya, karena jadi dokter. Apakah seorang dokter itu mesti mau bantu orang? Belum tentu. Ada dokter itu tidak pernah praktek, prakteknya hanya sebentar. Contoh ya, tokoh kita, dokter Sukadiono, MM. Itu seorang dokter, prakteknya beliau ketika masih praktek itu saya sering, dok, aku ini dok, dikasih apa terus, dok, tapi sekarang tidak pernah praktek tuh. Kenapa? Ya karena jadi rektor UMS, jadi rektor UMS, bendara pimpinan wilayah, jadi ya presenter dan seterusnya, sehingga ya bisa jadi seorang dokter tapi tidak pernah prakteknya hanya sebentar. Itu bisa terjadinya lulusan sarjana pertanian tapi kerjanya di Telkom. Ada
bisa? Ya bisa. Sekolah itu dalam rangka untuk sana. Tapi bagaimana nasib itu tergantung apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekolah, kita berusaha, memang kita ingin agar kita nanti bisa seperti ini, bisa jadi ini dan seterusnya. Betul, itu tidak salah. Tetapi apakah yang menjadi keinginan kita itu terkabulkan sesuai dengan keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang belum tentu. Itu yang belum tentu. Makanya kita tetap selalu berusaha dan berdoa. Berdoa itu penting dalam rangka itu. Termasuk berdoa itu rangkaian daripada kita berpasrah diri kepada Allah. Kalau orang tidak pasrah kan tidak mungkin berdoa. Tidak mungkin berdoa kalau tidak pasrah. Ibu dan bapak sekalian, para jamaah rahimahullah. Yang ketiga, as-sam'u wa ta'at. As-sam'u wa ta'at itu mendengar dan taat. Jadi konsekuensinya orang yang beriman pada Allah itu ketika mendengarkan firman Allah, mendengarkan perintah Allah itu taat. Kalau bisa ya tidak, karena itu manusia, tidak seperti malaikat. Kalau malaikat itu taatnya full, dikongkon Allah kade bantah, disuruh apa? Tidak pakai bantah. Dan takut ini itu disuruh oleh Allah menjaga neraka itu kau di kepanasan, karena ini sudah terbiasa. Dalam pengertian biasa itu malaikat itu yang menjaga neraka itu tidak merasa panas, karena tidak nafsu ini dan itu. Ini ibu dan bapak para jamaah rahimahullah. Dalam sebuah ayat surat An-Nur ayat 51, surat 24. Surat ke-24. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu kalau didakwahi, diberikan firman Allah, idza du'u ila Allah, untuk didakwahi, untuk berdakwah atau beribadah kepada Allah, perintah Allah, wa rasul dan perintah nabinya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ajakum sami'na wa ata'na. Mereka akan berkata, saya mendengar dan saya taat. Saya mendengar dan saya taat. Oleh karena itulah, ibu dan bapak sekalian, kalau kita mengenal istilah Rasulullah itu adalah orang yang maksum terjaga dari dosa. Karena semua perintah Allah tidak pakai bantah. Kalau kita perhatikan bagaimana peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak punya anak sudah sekian tahun, lalu diberitakan oleh Allah untuk menikah, kemudian punya anak yang masih sekitar 2 atau 1 bulan itu, diberitakan oleh Allah untuk mengajak dengan ibunya di padang pasir. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu sudah banyak tumbuhan, sudah macam-macam. Saat itu masih gersang, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kemudian saat itu langsung diberitakan oleh Allah, Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu yang masih kecil itu. Padahal tidak ada apa-apa. Sampai-sampai istrinya menjerit. Bahasa kita menjerit. Wahai Ibrahim, kenapa mau tinggalkan kami? Ya tidak usah ini, Pak. Ninggal sih sama minggu, pilot sama nih, apa ATM atau apa sih banyak. Zaman itu jangan ATM, tidak ada apa-apa. Sama ada cerita itu sampai kok sampai Ibrahim meninggalkan saya dan anak yang masih kecil ini di tempat yang tidak ada apa-apanya itu. Al-Ghazali mengatakan, apakah ini perintah Tuhanmu? Sampai mungkin
dalam buku yang saya baca. Jangan mungkin, wahai Ibrahim, kau kok tega ninggal kami dan anakmu yang kecil ini? Apakah itu perintah Tuhanmu? Pasti benar. Akhirnya Ibrahim sedikit noleh karena ditanya seperti itu, apa ini perintah Tuhan? Langsung noleh, iya, langsung noleh. Karena mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan iya, berarti perintah Allah, maka Siti Hajar langsung menerima dan sudah tidak menolak lagi. Kenapa? Karena yakin kalau itu perintah Tuhan, perintah Allah, mesti Allah akan berikan jalan. Itu keyakinan. Ada orang saiki kan apa ya? Ya bu, ya, dianggap KDR dia ada macam-macam. Itulah cerita Siti Hajar yang masih membawa bayi kecil Ismail itu ketika ditinggal pulang di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apa. Saya mungkin apakah ini perintah Tuhanmu, wahai Ibrahim? Tapi Ibrahim jawabannya hanya sekilas sekejap, iya. Karena dia maka Siti Hajar sudah tidak menuntut lagi. Karena apa? Karena yakin kalau itu perintah Tuhan, perintah Allah, mesti Allah akan berikan solusi. Dan ternyata juga betul. Karena yakin betul. Kalau nggak yakin, ya susah. Kalau nggak yakin, ya susah. Oleh sebab itu, ibu dan bapak sekalian, kalau kita hubungkan dengan kita bersedekah, kita berjihad dengan Allah dengan harta dan sebagainya, ya tentunya di dalam Al-Quran Allah sudah jelas menegaskan. Ya, alladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbah. Ya, kalau itu teori matematikanya Al-Quran dengan matematika ilmu kita ya beda. Matematikanya Al-Quran itu uang 10.000 diinfakkan 1.000 itu menjadi 7.900 ya 700.000 709.000 ya. Karena apa? Karena setiap biji, setiap infak yang diinfakkan itu diibaratkan satu biji benih padi. Setiap biji benih padi tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai itu berbuah 100 biji. Kalau kita infak 1.000, berarti 1.000 kali 7 kali 100, 700.000. Uang yang masih ada di saku kita karena uang 10.000 dibagikan 1.000 tinggal 9.000, berarti masih dapat apa? 700.000, 709. Itu matematikanya Al-Quran, matematika kita ya beda. Tapi apa seperti itu Pak? Ya, kita tergantung kita yakin atau tidak. Kalau kita yakin semua apa yang kita keluarkan itu mesti akan dibalas oleh Allah yang lebih besar, itu kita juga akan merasakan. Tapi kalau tidak yakin, ya susah. Susah, tidak yakin bisa. Karena kita bisa. Ini para bapak dan adik sekalian, para ibu sekalian. Jadi orang yang beriman pada Allah, salah satu konsekuensinya adalah as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat, tidak pakai ada yang lain. Semua yang didengarkan atas perintah Allah, wahyu Allah, sabda-sabda Rasulullah yang sahih, maka dia akan berusaha untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ini benarnya, ini konsekuensinya. Para bapak, ibu jamaah rahimahullah, kemudian yang berikutnya adalah ittiba'ul manhaj. Ittiba'ul manhaj itu mengikuti sistem. Sistem siapa? Ya tentunya sistem Allah utamanya, sistem Rasulullah, sistem ulil amri. Ulil amri ini yang barangkali perlu kita garis bawahi, bahwa ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi sistemnya sistem Allah. Kalau kita menginginkan mendapatkan ridha Allah, ya tentunya kita mengikuti apa dari petunjuk Allah. Sama dengan kalau seorang anak kepingin dilembek bapak ibu, anaknya harus tunduk taat pada ayah dan ibu. Kepingin dilembek ibu, tapi nggak ibu atau taat, mana bisa? Kepingin dilembek bapak, tapi dengan bapaknya
mengikuti sistemnya Allah, niscaya kita akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Harus yakin. Ini Bapak dan sekalian, Pak, ada orang itu sudah taat beribadah, rajin sholat, tapi kok masih hidupnya masih melarang maaf. Sudah seperti ini, rajin, tapi kok masih seperti ini. Nah, semua kembali pada ketentuan Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang diberikan langsung secara cepat di dunia, tetapi ada yang diberikan oleh Allah nanti di yaumul akhir. Tapi yang jelas, semua usaha kita itu tidak ada yang sia-sia. Semua apa yang kita lakukan mesti ada manfaatnya. Semua apa yang kita tinggalkan karena itu larangan Allah, mesti ada efek yang baik untuk kita. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu sekalian jamaah rahimahullah, para ulama fikih itu sudah sepakat. Orang itu kalau melaksanakan perintah Allah mesti akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau orang itu melanggar perintah Allah, apa larangan Allah, mesti akan mendapatkan kemudaratan. Mesti akan mendapatkan kemudaratan. Makanya antara kalau ada perintah dan ada larangan dalam ulama usul fikih itu mendahulukan melaksanakan mengamalkan larangan Allah, artinya tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah daripada perintah Allah. Sama-sama dalam satu waktu ada perintah, ada larangan. Menurut usul fikih, ulama usul fikih itu mengutamakan meninggalkan larangan dulu daripada mengamalkan perintah. Karena itu ulama tarjih pernah ketika saya melatih perawatan jenazah, sholat jenazah, ulama tarjih sepakat itu. Sepakat apa? Kalau masih bisa diatur, meninggalkan larangan dulu daripada melaksanakan perintah. Misalnya mau sholat jenazah setelah sholat asar, karena setelah sholat asar itu tidak boleh sholat. Tapi ada ulama yang berkata, yang menyampaikan bahwa boleh kalau ada alasannya. Termasuk alasan apa? Sholat jenazah. Kalau ulama tarjih sepakat. Dalam arti apa? Kalau bisa ditunda waktunya, nanti melatih sholat jenazah itu setelah maghrib, atau dipercepat sebelum sholat asar. Itu maknanya apa? Mementingkan ini, larangan itu diutamakan daripada perintah. Kalau sebenarnya masih bisa diatur waktunya. Tapi kalau meninggalnya jam 2 belum selesai kemudian begitu ya terserah. Tapi kalau saya merawat jenazah memang saya usahakan itu kalau bisa dipercepat sehingga saya tidak sholat asar dulu, saya sholat jenazah dulu, kemudian baru sholat asar. Itu di masa-masa normal. Di masa-masa COVID itu saya tanya sakit apa? Karena saya juga usia sudah rentan kata orang, sudah rentan kata orang ya, harus berhati-hati. Itu termasuk apa? Ikhtiar. Kalau yang masih muda-muda, imunnya masih kuat ya orang. Yang mungkin prokesnya kuat, prokesnya ketat ya. Ini Bapak dan sekalian para jemaah rahmatullah. Dan saya sekali lagi mengikuti sistem Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, ya kita jalankan apa-apa yang menjadi Allah itu senang pada kita. Karena itu ada di zaman Rasulullah, ada seorang anak, seorang muda maksudnya, seorang muda. Ya Rasulullah, tanya Rasulullah. Saya yakin ya Rasulullah, saya tidak akan bisa melihat Allah. Tapi saya kepingin Allah itu senyum di hadapan saya. Saya yakin ya Rasulullah, saya tidak akan bisa melihat Allah. Tapi saya kepingin ya Rasulullah, saya mengidamkan bagaimana Allah itu senyum di hadapan saya. Jawab Nabi, ya coba kamu buat senyum di hadapan ibu dan bapak.
Kalau kamu membuat ibumu senyum, membuat ayahmu senyum karena perbuatan kamu bagus, karena tingkah laku bagus, karena ucapanmu bagus, menimbulkan ayah dan ibu senang, maka Allah akan senyum kepada kamu. Itu cara. Ini anak-anak ya, ya, yang tua-tua ya sama. Kalau masih punya orang tua, kalau orang tua tidak ada, orang tua tidak ada, ya dengan cara. Jadi itu sistem termasuk itu teknis bagaimana supaya Allah senyum kepada kita. Maka salah satu menurut konsep Rasulullah SAW, bagaimana anak itu bisa membuat orang tuanya senyum di hadapannya. Kalau orang tuanya senyum di hadapannya, niscaya Allah akan senyum terhadap diri kamu, diri kita. Ridha Allah fi ridha walidaini wa sukhullah fi sukhil walidaini. Ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua, dan murka atau marahnya Allah tergantung terhadap murkanya kedua orang tua. Kalau orang tua kita senang dengan tingkah laku kita, dengan ucapan kita, dengan akhlak kita, terutama di akhlak, ya akhlak. Karena yang bisa dilihat oleh masyarakat itu bukan akhlak. Ilmu itu kan kadang-kadang sulit untuk kita lihat. Kalau tidak ada tes, ya, apakah tes tulis atau tes lesan atau apa. Tapi kalau akhlak itu mau dan mau sudah dilihat oleh masyarakat. Karena itu akhlak ini penting. Mari kita tingkatkan akhlak itu, tentunya sesuai dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ini para bapak dan ibu sekalian, surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 18, Allah juga menegaskan, summa ja'alna ala syuri'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Ya, ini termasuk di dalamnya bahwa Allah itu akan menjadikan sebuah syariat dalam rangka untuk mengatur sistem-sistem yang ada. Sistem-sistem yang ada. Ya. Maknanya bahwa semua sistem yang diberikan oleh Allah itu kalau kita jalankan dengan bagus, niscaya akan mendatangkan barokah Allah kepada kita semua. Kepada kita semua. Kalau kita taat dengan aturan Allah, taat dengan aturan Rasulullah SAW, niscaya kita akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, ingin dicintai Allah, tapi tingkah laku kita malah menentang dengan aturan Allah. Perintahnya tidak kita jalankan, larangannya malah kita kerja. Maka itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena kita tidak taat, tidak mengikuti sistem yang diberikan oleh Allah SWT. Karena ajaran Islam itu sistemnya cukup sempurna. Semua dalam aspek kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh Nabi kita Muhammad, tentunya lewat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu dan jamaah rahimahullah, kemudian berikutnya akan berharus tidak merasa berat. Jadi konsekuensi orang yang beriman pada Allah itu tidak merasa berat bila mendapatkan syariat Allah. Perintah Allah itu tidak merasa berat, meninggalkan larangan Allah juga tidak merasa berat. Kalau kita masih merasa berat, itu pertanda bahwa keimanan kita masih perlu kita pupuk kembali, perlu kita perdalam, perlu kita siram lagi sehingga kita semakin hari semakin bertambah keimanan kita. Karena itu pengajian-pengajian seperti ini adalah dalam rangka untuk menyiram iman kita, untuk memberikan siraman keimanan kita, siraman keyakinan kita, ketakwaan kita pada Allah SWT. Karena tidak menutup kemungkinan manusia itu kadang-kadang juga lupa. Begitu ada nasihat seperti ini, satu misal, oh iya ya, Masya Allah, Alhamdulillah, saya akan berusaha tidak seperti itu, satu misal. Itu namanya kita disiram iman kita, sama dengan
apa tumbuhan sama dengan bunga, pas bunga kita yang ada di halaman rumah kita. Kalau tumbuhan itu disiram, saya akan segar. Tapi kalau tumbuhan itu tidak pernah disiram, ya layu terus. Nah, pengajian-pengajian seperti ini dalam rangka untuk menyiram keimanan kita, sehingga iman kita menjadi subur. Dalam ayat yang lain Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa keimanan seseorang itu ada pasang surutnya, summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran. Keimanan seseorang itu satu ketika pasang, satu ketika turun, satu ketika pasang lagi, turun lagi. Jangan sampai sumas datu kufur. Jangan sampai kita itu kufuran kita semakin bertambah. Namun bila ini kita berusaha keimanan kita terus bertambah, keimanan kita semakin kuat, sehingga dengan kuatnya keimanan kita hubungan kita dengan Allah semakin bagus. Tentunya semakin bagus hubungan kita dengan Allah, juga akan semakin bagus hubungan kita dengan sesama manusia. Karena hubungan antar manusia itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi. Sosial itu sangat penting. Dalam Al-Quran itu kaitannya dengan perintah masalah hubungan sosial itu sangat penting. Ya, sangat penting. Oleh karena itu hubungan sosial itu penting. Kita ajari anak-anak kita latih diri kita untuk apa? Subur dalam gerakan sosial kita. Gerakan sosial kita. Maaf, ini saya hanya contoh kehidupan sehari-hari. Contoh seperti di kampus saya kan sendiri. Kampus saya sendiri. Gampangnya kita berikan contoh. Kita pakai sepeda motor, ambil 3 kereta. Gak mikir pun Allah melipat itu isok tagamnya, orang bocah lipat isok tagam. Itu tandanya kecerdasan sosialnya rendah. Itu ada sedang pakai sepeda motor dan sepeda motor. Apalagi ketika di jalan ada batu, maukah kita sedikit turun sejenak untuk mengambil batu itu menyingkirkan dari jalan? Karena batu itu kalau kena orang akan membahayakan. Ini kecerdasan sosial kita. Makanya kecerdasan sosial penting. Mengapa? Karena kecerdasan sosial inilah yang menimbulkan akhlak kita sesama manusia. Hebatnya apa diri kita? Ya, kalau kita mengaku beriman pada Allah dengan kuat, tapi sosial kita rendah, itu tandanya keimanannya masih belum dipupuk kembali. Masih belum dipupuk kembali. Saya itu, ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu sehat walafiat jasmani rohani, dan semoga COVID-19 sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa untuk terhindar dari COVID ini ya, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa virus corona wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka